Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Nadia Cahaya dengan NIM 22133030 kelas KPI 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal pada mata kuliah MPK kualitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Baik, langsung saja mengenai penelitian komunikasi politik. Ialah kajian ilmiah yang memfokuskan diri pada proses penyampaian pesan politik antara aktor politik seperti politisi, partai politik, atau pemerintah dan publik. Nah, serta dampaknya terhadap opini publik, perilaku politik, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian menurut Linda Likait dalam buku Handbook Penelitian Komunikasi Politik, komunikasi politik didefinisikan sebagai bidang studi interdisipliner yang mengkaji peran komunikasi dalam proses politik. Kemudian bidang ini menggabungkan konsep-konsep dari komunikasi, ilmu politik, jurnalisme, sosiologi, psikologi, sejarah, dan retorika untuk memahami bagaimana informasi politik disampaikan, diterima, dan mempengaruhi opini publik serta kebijakan pemerintah. Lalu era klasik atau Yunani dan Romawi kuno. Pada masa Yunani dan Romawi kuno, komunikasi politik ini berfokus pada retorika. Retorika sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan tokoh seperti Aristoteles dan Cicero, mengembangkan teori-teori komunikasi yang menekankan pentingnya persuasi dalam kehidupan politik. Kemudian era Perang Dunia 1920 sampai 1940-an. Nah, Perang Dunia I dan kedua ini memunculkan kebutuhan untuk memahami dampak propaganda. Harold Dulles Walsh, seorang ilmuwan politik, menerbitkan karya seminalnya, Propaganda Technique in the World War, era pasca Perang Dunia II pada tahun 1950 sampai 1970-an. Setelah perang, fokus penelitian bergeser ke efek media terhadap opini publik dan perilaku politik. Lalu Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton mengembangkan teori aliran dua langkah atau two-step flow of communication yang menunjukkan bahwa media ini mempengaruhi opini publik melalui opini pemimpin, opinion leaders. Nah, era media massa dan televisi pada tahun 1970 sampai 1980-an, dengan adanya munculnya televisi, komunikasi politik ini menjadi lebih visual dan personal. Penelitian difokuskan pada bagaimana media massa ini membentuk persepsi politik dan perilaku pemilih. Jay Blumler dan koleganya mengkaji dampak kampanye televisi terhadap pemilih di Eropa. Nah, era digital dan globalisasi tahun 1990-an hingga sekarang. Selanjutnya, analisis wacana kritis. Norman Fairclough merupakan salah satu jenis analisis wacana yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah ujian atau teks. Nah, baik dalam lingkup kecil ataupun luas, Fairclough berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah mengacu kepada penggunaan bahasa yang menyebabkan kelompok sosial bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing. Kemudian konsep ini berasumsi bahwa wacana dapat saja memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang. Lalu teori agenda setting ini berawal dari pemikiran dua orang, yaitu Walter Lippmann dan Bernard Cohen. Lalu teori agenda setting ini diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw pada tahun 1972. Maxwell McCombs dan Donald Shaw mereka menemukan dalam survei pemilih Carolina Utara selama pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968 bahwa apa yang dianggap orang sebagai masalah terpenting adalah apa yang dilaporkan media massa sebagai media yang paling penting. Lalu teori agenda ini juga menyebutkan media memberi pengaruh kuat terhadap masyarakat dalam isu tertentu. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa atau salah satu angle peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi halayak untuk menganggapnya penting. Selanjutnya ada teori framing. Analisis framing ini merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibingkai dan dipublikkan oleh media. Lalu bagaimana media mengembangkan kasus tertentu atas realitas. Artinya, peristiwa yang sama dapat dikonstruksikan secara berbeda dengan menggunakan frame atau bingkai yang berbeda oleh media. Lalu ada dua aspek penting dalam framing. Yang pertama, memilih fakta. Lalu yang kedua, menuliskan fakta. Nah, dalam memilih fakta ini terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih bagian berita, apa yang dibuang bagian mana yang tidak diberitakan. Nah, ini sangat tergantung media bagaimana melihat sisi menarik berita.
Lalu mode analisis framing pada gambar tersebut menggambarkan proses pemecahan masalah menggunakan pendekatan framing. Penjelasannya yang pertama, teknik framing. Ini adalah metode utama yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah, mendefinisikan suatu masalah yang sangat mempengaruhi cara kita mencari solusi. Lalu yang kedua, tahapan analisis. Model ini terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama itu ada define problems. Tahap pertama ini berfokus pada identifikasi masalah. Pertanyaan kunci, peristiwa, dilihat ini sebagai apa. Baik, mungkin cukup sekian laporan learning journal pada mata kuliah MPK kualitatif ini. Saya Karina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.